Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat video untuk pasang alarm di Vario 125 old ya. Vario 125 yang keluaran pertama. Ini alarmnya sudah tak bikin yang PNP ya. Kabelnya seperti ini, ada 3 soket, dan pemasangannya itu cukup di area depan saja. Nah, kenapa saya bikinkan kabel seperti ini itu karena banyak peminat alarm tapi mereka takut untuk pasang sendiri, takut nggak bisa masang dan takut akan resikonya. Makanya di situ saya timbul inspirasi gimana caranya supaya orang awam itu bisa pasang alarm sendiri. Makanya saya buatkan video buat referensi kalian yang mungkin masih awam sama kelistrikan motor ya, utamanya ya. Tapi untuk tiap-tiap motor itu berbeda-beda. Saya juga menjual untuk tipe-tipe motor lain. Nanti kalau kalian minat, kalian tinggal sebutin aja mau beli untuk motor apa ya. Itu bisa Vario, Beat, Nmax, Aerox, macam-macam lah pokoknya. Nah, mungkin buat kalian yang nggak suka tutorial ini nggak masalah, abaikan aja. Tapi di sini tutorial ini biar kalian-kalian yang masih awam sama kelistrikan motor, biar kalian itu bisa pasang sendiri di rumah tanpa ribet. Tapi tentu harganya berbeda dengan alarm yang masih mentah. Kalau alarm yang masih mentah itu dari pabrikan, kabelnya nggak seperti ini, cuman dapat kabel polos, belum ada relaynya, belum ada jeda injeksinya. Terus juga ini modulnya juga belum mati air, tapi kalau ini udah tak sealer lagi ya, udah tak sealer lagi supaya lebih tahan air. Intinya barang ini sudah lengkap lah, ibaratnya makanan itu sudah tinggal kunyah, nggak perlu kalian olah lagi. Oke, nggak usah berlama-lama ya, langsung aja ya. Intinya pokok pemasangannya aja. Kalau untuk bongkar bodinya saya rasa nggak perlulah ditutorialkan. Masa iya kalian nggak bisa bongkar bodi, kan nggak mungkin ya, pasti bisa lah. Nah, di sini kalau untuk Vario old ini kan ada 3 soket ya, biasanya saya tulisi di sini. Ini ke soket kunci kontak, terus yang ini ke soket merah, ini ke soket putih. Nah, soket kunci kontak itu di sini. Dari sini, ini kan kunci kontak. Di sini keluar kabel. Nah, di sini muncul soket. Ini soket kunci kontak. Kita cabut dulu. Terus soket merah dan soket putihnya ini soket merah, ini soket putih. Kita cabut aja dulu. Nah, Mas, tolong cekelkan. Ayo. Nah, jadi pemasangannya itu cukup mudah, kelihatan nggak? Ya. Nah, ini pertama untuk soket kontaknya dulu ya. Ini kan udah dicabut tadi, ini kan bercabang seperti ini. Kita colokan aja ke sini yang satu. Cuman karena ini nggak ada kancingannya, kita ikat aja biar nggak mudah lepas. Siapkan tali tis yang pendek. Untuk kabel-kabel ini itu
aman dari air ya, artinya nggak perlu dibungkus ini itulah. Ini memang kabelnya bukan kabel yang diharuskan untuk menghindari air, tapi kena air pun nggak apa-apa. Memang desain dari pabriknya begitu. Jalur ini nggak masalah kena air, jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut. Seperti ini ya, kelihatan kan. Terus lanjut untuk yang ke soket merah sama putih nih, soket merah ya. Biasanya saya tulisin di sini. Ini soket merahnya yang tadi udah dicabut, kita colokkan. Perhatikan baik-baik ya. Ini di dalam itu kan ada sekun-sekunnya. Jangan sampai nanti pas dipasang ada yang bengkok. Harus lurus dan harus masuknya itu harus enak. Nah, kan mudah kan. Kalau masuknya itu seret, kemungkinan ada yang bengkok, harus dicek lagi, nanti bisa berbahaya. Yang ini juga nah, mudah kan. Ini harus benar-benar sampai ngancing. Ini juga sama, harus benar-benar sampai ngancing. Jadi untuk memastikan bahwa soketnya sudah terpasang dengan baik. Ini ya soket putih. Nah udah kayak gitu toh. Terus lanjut kita masang modul alarmnya. Nah, ya. Karena ini di depan itu tempatnya cukup sempit, nggak apa-apa. Kalau memang nanti mengganggu ketika bongkar aki, nggak apa-apa, ini dilepas dulu alarmnya. Ini kita ikat pakai tali tis. Kenapa harus diikat itu? Supaya lebih kuat. Kalau cuman ditempel pakai double tip itu mudah lepas ya, mudah lepas. Kalau ini kan kuat, nggak goyang-goyang. Usahakan juga posisinya datar begini, jangan menghadap ke atas. Nah ini tinggal dicolokkan dari yang soket kabel tadi, rangkaian kabel tadi. Buat kalian yang minat untuk motor tipe lain, bisa nanti saya kasih link toko online-nya ya, di Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Kalau di Tokopedia itu Afif Alarm Motor, kalian ketik aja Afif Alarm Motor. Terus untuk sirenenya itu sebenarnya bisa di mana aja sih, bisa di sini juga nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu. Sirenenya jangan seperti ini ya, ini kan terlentang. Nanti kalau kemasukan air, airnya nggak mau keluar, lama-lama rembes ke dalam, sirenenya bisa mati. Lebih baik tengkurap atau enggak miring seperti ini. Tengkurap itu juga tidak mempengaruhi kualitas suara ya, tetap suaranya tetap kenceng kok. Posisi itu nggak mempengaruhi, kecuali ditutup baru volumenya berkurang. Nah, seperti ini ya. Ini saya ikat di kabel, nggak apa-apa. Pokoknya tinggal nanti kalian rapikan supaya kabelnya tidak terjepit dengan bodi dan kabelnya masih ada ruang gerak. Pinter-pinter kalian lah, pokoknya inisiatif kalian gimana caranya kabel itu nanti tertata rapi di bodi supaya tidak terjepit juga ya. Ini agak dimasukkan ke dalam ya, soalnya nanti agak kejepit. Daerah sini tuh agak sempit soalnya.
Nah, ini setelah semua pemasangan selesai, kita coba tes dulu ya. Starter dari remote, pencetnya setir 2 kali ya, tanpa ini kunci kontaknya nggak usah dipasang, langsung aja pencet 2 kali, 1 2, maka speedo akan nyala. Cek engine dulu, baru otomatis starternya hidup sendiri ya. Jadi kita matiinnya pencet aja gembok buka. Nah, kan. Terus kita cek juga untuk anti malingnya apakah sudah aktif apa belum. Caranya kayak gini, kita nyalakan pakai kunci. Maaf, coba mas starter mas. Nah, ini kita hidupkan pakai kunci, terus kita pencet aja gembok buka, nggak apa-apa. Nah, mesinnya mati ya, itu artinya sistem anti malingnya sudah aktif, dan artinya juga pemasangan alarmnya sudah sukses. Pencet gembok buka itu hanya untuk pengetesan, tapi kalau untuk ini anti begal, anti maling, pencetnya tetap gembok tutup. Kita cek lampu sennya apakah nyala semua apa enggak. Normal ya, berarti udah fungsi semua. Tinggal kita rapikan saja bodinya. Kabel-kabelnya seperti ini ya, seperti yang tadi saya sebutkan, tetap posisinya seperti ini. Usahakan kabelnya aman, jangan terjepit, jadi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, mungkin ini aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat referensi kalian semua yang berminat mau pasang alarm. Semudah ini dan segampang ini proses pemasangannya, karena ini barangnya udah dirakit ya, udah lengkap juga, udah ada jeda injeksinya. Kalau yang bawaan pabrik kan belum ada. Ambil. Iya. Hah? Bagi yang berminat bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi ya. Di situ ada link pembelian di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.